They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stop me. Jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil perusahaan atau organisasi tersebut. Hubungan auditing dengan akuntansi. Auditing berhubungan berat dengan akuntansi, yang menjelaskan bahwa auditor adalah akuntan, tapi auditing bukanlah bagian dari accounting. Dikarenakan tujuan auditing untuk menambahkan dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Dan mengapa entitas perlu diaudit? Untuk memberikan informasi perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak akan informasi keuangan. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Yaitu jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jenis-jenis laporan auditor. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Laporan audit baku memuat pendapat wajar tanpa pengecualian. Kemudian, laporan audit standar. Laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Kemudian laporan audit keuangan, sering dilakukan oleh auditor independen. Opini auditor atas laporan keuangan. Opini audit wajar tanpa pengecualian. Jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan. Kemudian opini audit wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Selanjutnya, opini audit tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai. Selanjutnya, opini audit tidak memberikan pendapat. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurang pengetahuan auditor. Kemudian, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas. Kondisi yang membuat auditor menyatakan opini, adanya bukti secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual ataupun secara agregasi. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan yaitu memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut dalam SA 200 dengan menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut.
Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme nasional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. I never seen anybody do the things you do before. SA 200 secara eksplisit mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional, mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima dan sudut pandang sifat entitas dan tujuan laporan keuangan atau yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi merupakan sikap untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada. Auditor diasumsikan memiliki independensi, baik secara mental maupun fisik untuk melaksanakan tugas audit agar cepat memberikan pendapat atau opini audit secara efektif. They say, oh my God, I see the way. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. You know you stopped me dead while I was passing by. Manfaat melakukan perencanaan audit. Yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Yang keenam, membantu dalam kondisi hasil pekerjaan. Tahapan dalam merencanakan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analisis awal. Yang kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Move for me, move for me, move for me, Asersi manajemen SA 315. Yang pertama ada asersi atas golongan transaksi, yaitu keterjadian, kelengkapan, keakurasian, visa batas, dan klasifikasi. Kemudian ada asersi atas saldo akun, yang terdiri dari eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian, dan pengalokasian. Yang terakhir ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan, yaitu ada keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan keterpahaman, keakurasian dan penilaian. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit memiliki tujuan. Tujuannya agar auditor memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pemahaman atas pengendalian internal dan menilai risiko salah saji di laporan keuangan. Keandalan bukti audit memiliki bukti paling andal sampai keandalan rendah.
Keandalan bukti audit paling andal yaitu dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Kemudian dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien. Kemudian keandalan bukti audit paling rendah, yaitu dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal. Selanjutnya, dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Materialitas merupakan besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Hubungan materialitas, risiko audit dan bukti audit. Pertambahan yang satu akan mengurangi yang lain. Kalau bukti audit lebih besar, maka risiko audit lebih kecil. Dengan tingkat materialitas sudah ditetapkan. Jika bukti audit lebih besar, risiko audit lebih besar, maka materialitas lebih kecil. Karena itu, materialitas, risiko audit, dan bukti audit saling terkait. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian ada maksimum, tinggi, sedang, atau rendah, maka kalau dia maksimum, risiko deteksinya sangat rendah. Kalau tinggi, risikonya rendah. Apabila risiko sedang, risiko deteksi juga sedang. Apabila risiko rendah, maka risiko deteksinya tinggi. Kemudian tingkat pengujian substantif yang dilakukan jika risiko bawaan dan risiko pengendalian maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka auditor menggunakan pengujian yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Lalu waktu. Semakin rendah risiko deteksi atau semakin tinggi risiko pengendalian, maka waktu pelaksanaannya itu makin mendekati akhir tahun. Sedangkan kalau risiko pengendaliannya rendah, risiko deteksinya sedang atau tinggi, maka bisa dilakukan interim, atau 4 bulan atau 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Lalu luasnya, apabila risiko bawaan maksimum atau tinggi, maka risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka sampel yang akan diambil semakin besar. Kalau semakin rendah, tapi kalau risiko deteksinya semakin tinggi, sampel yang diambil tidak perlu besar. Staf audit yang ditugaskan, jika risiko deteksi rendah, maka tugaskan auditor yang memiliki pengalaman lebih banyak. Sedangkan kalau risiko deteksinya sedang atau tinggi, maka kantor akuntan publik menugaskan staf audit pengalamannya yang lebih sedikit. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Prosedur auditor dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, meminta keterangan dari personil klien. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Yang terakhir, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien.